Jumpa lagi bersama saya Latif Sregar. Kita ada di acara spesial Dialog NS.id, membincangkan sebuah persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat untuk mendapatkan solusi ke depan. Saya Latif Sregar dari iNews.id yang akan memandu perbincangan kita pada sore hari ini. Kita mengambil tema epicentrum COVID-19 bergeser keluar Jakarta. Kemana yang akan paling besar? Apakah ke Jawa Timur, atau ke Sumatera, atau ke provinsi lain? Nanti akan kita lihat. Jadi hari ini tamu kita sudah ada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Dan nanti akan bergabung bersama kita juga Pak Herman Deru dari Palembang, Gubernur Sumatera Selatan. Sementara ada jauh dari Australia, peneliti atau seorang epidemiolog dari Griffith University, ada Bung Pebi Dwi Rahmadi. Bung Pebi, selamat sore. Selamat sore Jakarta dan Surabaya. Selamat malam Brisbane. Ya. Dan ada peneliti dari Alpara Riset, ada Bung Hasanudin Ali. Bung Hasan, selamat sore. Selamat sore, Bung Latif. Assalamualaikum, Bu Khofifah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Saya ke Bung Hasan dulu pertama. Bung Hasan, Anda beberapa kali memberikan prediksi bahwa Jawa Timur akan harus waspada karena bisa saja epicentrum akan menjadi lebih besar di sana jika nanti dari Jakarta berakhir. Seperti apa sih prediksi Anda itu? Ya, terima kasih, Bung Latif. Jadi kita menganalisa berbagai data yang sudah masuk ya dari yang dilaporkan oleh gugus tugas penanganan COVID, dan kita menemukan bahwa secara nasional memang pertumbuhan kasus baru di Indonesia masih tinggi. Jadi grafiknya masih terus naik, begitu ya. Nah, tapi ada sebuah temuan yang menarik bahwa ternyata kontribusi Jakarta itu semakin hari semakin turun. Jadi kalau kita baca data bulan Maret, ya tanggal 20 Maret, itu Jakarta menyumbang 65%. Tapi posisi Mei kemarin, tanggal 3 Mei, itu Jakarta hanya menyumbang 40%. Artinya dalam satu bulan setengah ini ada penurunan kontribusi Jakarta sebanyak 20%, 25%. Nah, 25% itu lari kemana? Ternyata lari sebagian besar ke provinsi-provinsi di Jawa, di luar Jakarta tentunya, dan juga provinsi-provinsi di luar Jawa. Nah, kalau kita bicara provinsi di Jawa, maka pertumbuhan paling besar itu memang dari provinsi Jawa Timur. Itu sejak mungkin 3 hari yang lalu. Jadi kalau sebelumnya itu Jawa Barat selalu di bawah Jakarta dari sisi jumlah. Nah, sejak 3 hari yang lalu, ya, terus kemarin juga itu posisi nomor 2 itu diduduki oleh Jawa Timur. Nah, provinsi yang di luar Jawa yang perlu kita perhatikan itu adalah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, oke. Ya, Sulawesi Selatan itu kontribusinya luar biasa besar terhadap seluruh kepulauan Sulawesi gitu ya. Mungkin 80%, sekitar 80% jumlah pasien di Sulawesi itu disumbangkan dari Sulawesi Selatan. Baik. Bung Hasan, kenapa Jawa Timur, tidak Jawa Barat yang bertetangga dengan DKI, tidak juga Jawa Tengah yang lebih dekat dari Jakarta dibanding dengan Jawa Timur? Nah, ini perlu kita ketahui, Mas Bung Latif ya. Sebagian besar komposisi ya penderita pasien COVID-19 di Jawa Barat itu berada di sekeliling Jakarta. Ya, ada di Bodetabek. Sehingga pola perilaku dan kenaikan maupun penurunan pasien COVID-19 ini agak mirip di Jakarta. Jadi kalau kita lihat dalam seminggu terakhir ini posisi di Jawa Barat itu juga cukup melandai, ya, tidak naik drastis dibanding seminggu sebelumnya.
karena faktor kedekatan dengan Jakarta. Nah, kemudian kenapa Jawa Timur? Saya melihat ada beberapa temuan klaster baru yang memang cukup signifikan mengangkat kenaikan pasien COVID di Jawa Timur. Misalkan yang awal-awal dulu klaster asrama haji, kemudian juga yang terakhir misalkan klaster Sampurna, itu menyumbang cukup besar terhadap kenaikan di Jawa Timur. Oke, baik. Saya langsung ke Jawa Timur. Ibu Khofifah, sebenarnya prediksi Bung Hasan ini masuk juga dalam prediksi Ibu dan jajaran pemerintahan di Jawa Timur, bahwa Jawa Timur harus bersiap akan menerima sumbangan atau menjadi epicentrum baru setelah Jakarta. Sebenarnya dari awal saya paling tidak sangat sering diskusi dengan tim PENIRE. PENIRE adalah tim dari penyakit infeksi, emerging and re-emerging. Saya juga koordinasi dengan tim epidemiologis, bahwa pakar epidemiologi muda yang sekarang selalu mendampingi kami di posko Pusdalop, kita punya Pusdalop, gugus tugas, itu juga pakar epidemiologi yang cukup brilian. Saya ingin menyampaikan bahwa algoritma yang kita sudah lakukan persandingan di antara 3 prediksi itu, ini opsi A kalau begini, opsi B terjadi kalau begini, opsi C terjadi kalau begini. Saya ingin menyampaikan terima kasih bahwa forum seperti ini harus lebih banyak lagi dilakukan di Jawa Timur, terutama di Surabaya. Kita perlu banyak pencerahan, terutama dari mereka-mereka yang mungkin teridentifikasi non-Jawa Timur atau non-Surabaya, memberikan best practice-nya, memberikan beberapa guidance kepada kalangan masyarakat banyak gitu. Jadi ketika misalnya kita melihat bahwa data-datanya seperti ini, kan kita melihat bahwa PSBB ini sudah berjalan hari ini hari ke-6 misalnya. Kemarin kita lakukan rilis bahwa ini yang terjadi di Gresik, ini yang terjadi di Sidoarjo, ini yang terjadi di Surabaya, dan seterusnya. Bagaimana kemudian satu dengan yang lain melihat ini sebagai sebuah pendekatan yang scientific approach gitu, bukan kemudian muncul pada praduga-praduga yang lain sehingga menghindarkan kemungkinan dari polemik-polemik. Saya sebetulnya ingin mengajak kita melihat secara realistik bahwa ini ada satu fakta di mana negara harus hadir dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena sebetulnya antisipasi kita kan pernah bikin antisipasi kalau outbreak gitu. Kalau outbreak kira-kira sekian banyak pasien yang harus dilayani, dan akhirnya kita harus melakukan ekstensifikasi beberapa rumah sakit, terutama yang muda adalah yang dalam koordinasi Pemprov. Waktu itu di pertengahan bulan Maret saya langsung keliling. Rumah sakit Sutomo bisa diekstend berapa lagi bed. Kami punya rumah sakit Jiwa Menur, baru sama sekali belum dipakai dan langsung kita siapkan 112 bed. Kemudian rumah sakit haji kita bisa extend berapa. Kita punya BPSDM, kita punya bed berapa. Karena itu menurut saya sangat representatif untuk dijadikan ruang observasi, dan hari ini juga sudah dilakukan observasi. Untuk 177 orang yang ada di sana hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa seluruh persiapan ini harus betul-betul dikalkulasi dengan baik. Kemudian tenaga medisnya misalnya, kita datang ke RSUA, terima kasih ada 3 dermawan dari Jakarta yang juga memberikan support ke Rumah Sakit UNER. Saya datang ke sana, saya lihat ITD, Institute Tropical Disease, saya lihat Rumah Sakit UNER, ini Rumah Sakit Infeksi, lalu ada 3 lantai ini yang masih belum pernah dipakai. Bagaimana caranya supaya 3 lantai ini bisa disiapkan baik ICU maupun HCU. Jadi HCU itu High Care Unit. Bagaimana kemudian ini siap, maka komunikasi kami, koordinasi baik dengan pimpinan manajemen RSUA maupun Pak Rektor RSUA, Pak Rektor UNER maksud saya, ternyata kita butuh tenaga medis. Lalu kita koordinasi bagaimana Pemprov akan support tenaga medis. Kita melakukan rekrutmen itu di akhir bulan Maret. Saya ingin menyampaikan, lalu di training selama 2 minggu. Ada 110 tenaga kesehatan, baik itu tenaga medik, paramedik, sampai kemudian sanitarian, yang itu disupport oleh Pemprov untuk Rumah Sakit UNER. Kira-kira kita bisa sekarang ini dengan ekstensifikasi kita bisa menyiapkan 200 bed.
apa yang ingin saya sampaikan bahwa berbagai persiapan ini kita lakukan tentu dengan sinergitas Forkopimda semuanya support, dan tentu adalah kabupaten kota yang mestinya berseiring. Melihat bahwa ini fakta, kita harus mencari solusi gitu. Pola-pola seperti ini menjadi penting bagi kami untuk terus mendapatkan pencerahan dari mereka siapa saja bahwa ini adalah satu fakta yang kita harus mencari solusi bersama. Nah, kita sekarang kemudian meminta kepada Kementerian Kesehatan, karena ada gedung Balitbang misalnya, baru hari ini kita bersihkan untuk bisa disiapkan sebagai ruang observasi. Artinya kenapa ini kita butuhkan? Beberapa pasien yang sudah terkonversi negatif atau berarti dia sudah sembuh, itu mereka rupanya harus melakukan psikososial terapi gitu untuk bisa kembali ke keluarga. Yang diterima oleh masyarakat kembali ya. Langsung terima. Nah, itulah ruang observasi yang saya sudah koordinasi dengan tim dari saya ke Pak Rektor UNER, saya minta tim psikologi UNER, saya bilang kalau tim dari psikolognya Pemprov ini kurang, saya akan minta support dari psikolognya UNER. Baik. Ini menjadi penting karena berapa di antara mereka yang memang berkecukupan, mereka kemudian mengambil tinggal di hotel. Tapi mereka yang kehidupannya pas-pasan itu mereka membutuhkan ruang psikososial terapi, sudah bukan observasi karena mereka sudah negatif. Nah, pola-pola seperti ini pun kami menyampaikan kepada seluruh bupati wali kota. Di grup bupati wali kota sesungguhnya sangat interaktif mereka. Saya meminta tolonglah pemeriksaan berlapis, screening berlapis, dilakukan sampai di tingkat desa kelurahan. Hari ini ada 86,7%. Itu cukup banyak, hampir 4.000 yang sekarang ini sedang dikarantina. Nah, mereka yang melakukan pola-pola seperti ini, itu artinya mereka yang aware bahwa ada warganya yang pulang dari epicentrum, mereka harus diobservasi, dikarantina selama 14 hari, tapi juga masih ada daerah yang ternyata tidak terlalu care dengan persoalan-persoalan ini. Jadi hal-hal yang saya ingin lakukan adalah bagaimana semuanya itu membangun kesepahaman bersama bahwa ini adalah fakta yang kita harus mencari solusi bersama dan harus terukur. Signifikansi dari apa yang kita lakukan ini kan harus terus dievaluasi. Nah, evaluasi yang dilakukan Pemprov dengan Forkopimda ini intensif sekali. Ada memang beberapa kabupaten kota yang sangat interaktif, ada yang dianggap corona mah di sana misalnya. Ini yang hari ini saya masih menemukan suasana awareness yang masih harus dikuatkan kembali, bagaimana kemudian sama-sama kita bisa melapisi seluruh lapisan masyarakat itu dengan pemahaman dan kedisiplinan kepatuhan yang maksimal. Surabaya ini sudah 554, jam-jam segini biasanya sudah pengumuman dari Pak Dr. Yuri. Ya. Saya tidak tahu hari ini. Ya.